Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, tahukah Anda tentang asal-usul gerakan sholat seperti sujud, ruku, tasbih, dan lainnya? Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, ternyata gerakan yang ada di dalam sholat seperti sujud, ruku yang kita lakukan, ternyata itu sudah dilakukan oleh para malaikat. Lebih jelasnya, yuk kita lihat satu penjelasan di dalam kitab Durratun Nasihin. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, dari Mu'ad bin Jabal dan Jabir bin Abdullah bahwa keduanya berkata, tatkala Nabi SAW dimi'rajkan pada malam Mi'raj ke langit, pada langit pertama beliau melihat para malaikat yang berzikir kepada Allah Ta'ala sejak mereka diciptakan Allah Ta'ala tanpa mengangkat kepala mereka. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, ternyata di langit pertama Nabi kita Nabi Muhammad SAW melihat para malaikat berzikir tanpa mengangkat kepala. Dan di langit yang kedua Nabi kita Nabi Muhammad SAW melihat para malaikat berruku' semenjak mereka diciptakan tanpa mengangkat kepala. Masya Allah. Dan pada langit ketiga beliau melihat para malaikat yang bersujud kepada Allah Ta'ala sejak mereka diciptakan Allah tanpa mengangkat kepala mereka, selain ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan salamnya kepada mereka, barulah mereka mengangkat kepala mereka dan menjawab salam Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mereka bersujud lagi sampai hari kiamat, dan oleh karenanya sujud menjadi 2 kali. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, jadi ternyata inilah alasannya kenapa kita di dalam setiap rakaat sholat kita melaksanakan sujud 2 kali. Karena pada waktu Nabi kita Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan, di langit ketiga beliau melihat para malaikat bersujud kepada Allah Ta'ala tanpa mengangkat kepala. Lalu Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada para malaikat itu. Lalu malaikat itu pun mengangkat kepala mereka dan menjawab salam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan setelah menjawab salam Nabi, malaikat itu pun kembali bersujud kepada Allah Ta'ala tanpa mengangkat kepala. Masya Allah. Maka para malaikat itu pun sujudnya 2 kali. Dikarenakan para malaikat itu sujudnya 2 kali, maka kita pun di setiap melaksanakan sholat, di setiap rakaatnya kita melaksanakan sujud 2 kali. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, dan pada langit keempat beliau melihat para malaikat yang bertasyahud. Pada langit yang kelima beliau melihat para malaikat yang bertasbih. Dan pada langit yang keenam beliau melihat para malaikat yang bertakbir dan bertahlil. Dan pada langit yang ketujuh beliau melihat para malaikat yang membaca salam sejak mereka diciptakan Allah Ta'ala. Masya Allah. Maka sukalah hati Nabi SAW
dan ingin agar beliau dan umatnya mempunyai ibadah-ibadah seperti ini seluruhnya. Maka Allah Ta'ala mengetahui keinginan dan kerinduan Nabi SAW. Lalu Allah kumpulkan ibadah malaikat di langit yang 7 itu, dan dengan ibadah itu Allah memuliakan Nabi-Nya seraya berfirman, barang siapa menunaikan solat yang 5, maka dia akan memperoleh pahala ibadah para malaikat di 7 langit. Masya Allah. Jadi ternyata gerakan solat yang kita lakukan ini, itu keinginan dan kerinduan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana pada waktu beliau dimi'rajkan, beliau melihat para malaikat yang sujud, yang ruku, yang bertasbih, yang bertahlil. Maka dari itu beliau pengen ibadah-ibadah beliau, ibadah-ibadah umat beliau itu seperti ibadahnya para malaikat itu. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, dan inilah keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apabila kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita akan memperoleh pahala ibadah para malaikat di 7 langit itu. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.